Halo brother, senang berjumpa kembali. Apa kabar? Wah, baik brother. Iya ya, lama kita tak jumpa. Terakhir kita jumpa, obrolan kita sangat seru. Ngomong-ngomong, apa kesibukanmu saat ini? Sudah mulai berinvestasi kah? Alhamdulillah, saya baik juga brother. Iya ya, obrolan kita sebelumnya seru tentang investasi. Nah, dari obrolan itu, saya akhirnya memutuskan untuk berani berinvestasi. Bagaimana dengan Anda? Sama, saya juga akhirnya mengikuti saran Anda untuk memberanikan diri berinvestasi di pasar modal. Berbekal ilmu yang kita pelajari di seminar dan kuliah serta searching di internet, akhirnya saya bisa juga memulai investasi. Oh iya, sesuai dengan yang kita pelajari, kan ada tiga tahapan penting dalam melakukan investasi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Boleh dong sharing tentang pengalaman Anda mengenai ketiga tahapan itu? Boleh dong. Tapi bagaimana kalau kita saling bertukar pengalaman? Setuju, ide yang sangat bagus. Mungkin bisa dimulai dari perencanaan yang Anda lakukan. Oke. Jadi dalam tahapan perencanaan, ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu penentuan tujuan investasi, analisis risiko, dan pemilihan strategi portofolio serta aset. Nah, untuk ketiga hal itu, tentunya banyak pertimbangan yang dilakukan. Seperti dalam menentukan tujuan investasi, saya benar-benar menelaah untuk kebutuhan apa saja investasi saya tersebut. Ya, akhirnya ada beberapa hal yang membuat saya ingin berinvestasi seperti menyiapkan dana untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya kuliah, biaya hidup, atau keperluan tak terduga. Kemudian untuk menyiapkan modal untuk memulai bisnis kecil-kecilan setelah lulus. Gak lupa Gak lupa juga sebagian untuk bepergian atau traveling setelah lulus. Investasi jangka panjangnya, saya ingin memulai investasi sejak dini untuk masa depan, seperti membeli rumah atau pensiun. Kalau Anda sendiri, seperti apa tujuan investasinya? Tidak berbeda jauh dengan Anda. Saya juga melakukan perencanaan dengan menentukan tiga hal tersebut. Untuk tujuan investasi sendiri, ya hampir sama dengan Anda. Saya ingin menyiapkan dana untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, atau biaya perbaikan kendaraan. Selain itu, mengumpulkan dana untuk membeli kendaraan atau properti seperti tanah atau apartemen studio. Saya juga ingin mulai menabung sejak dini untuk masa pensiun yang lebih sejahtera. Ada rencana melanjutkan studi juga, jadi investasi ini juga dana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan terakhir, sama seperti Anda, saya ingin menyiapkan modal untuk mulai bisnis sampingan. Wah, keren sekali. Semoga tujuan investasi kita dapat tercapai ya. Lalu, investasi seperti apa yang akhirnya Anda pilih setelah melakukan analisis risiko dan pemilihan strategi portofolio serta aset? Setelah saya mempertimbangkan atau melakukan analisis risiko dengan kondisi saya sebagai seorang pekerja swasta dengan penghasilan yang belum stabil, masih ada risiko kehilangan pekerjaan, tanggungan orang tua, serta pengalaman investasi yang minim. Saya akhirnya memutuskan untuk melakukan investasi reksadana saham syariah dan reksadana penghasilan tetap. Saya bagi menjadi 60% modal saya ke reksadana Batavia Dana Saham Syariah. Itu sekitar 18 juta dari modal saya sekitar 30 juta dan 40% ke reksadana penghasilan tetap. Itu sekitar 12 juta. Kalau Anda sendiri bagaimana? Kurang lebih juga sama dengan Anda. Setelah menganalisis risiko sebagai mahasiswa pemula dengan penghasilan yang tidak menentu, karena masih bergantung dengan orang tua, jadi dengan tabungan saya dari SMA, saya memutuskan untuk mengalokasikan tabungan saya sebesar 10 juta rupiah untuk investasi ini. 30% atau sekitar 3 juta rupiah saya investasikan ke reksadana saham indeks. 60% atau sekitar 6 juta ke saham blue chip Indonesia yaitu BBCA. Dan sisanya 10% atau sekitar 1 juta saya investasikan ke saham teknologi. Sepertinya menarik karena Anda memecah modal Anda ke beberapa jenis investasi, saham dan reksadana. Pasti hal itu untuk menghindar dari kerugian jika hanya berinvestasi pada satu instrumen saja. Benar sekali. Hal itu saya lakukan agar tidak berfokus pada satu instrumen investasi dan menghindari kerugian.
Lalu bagaimana pelaksanaan investasi Anda sejauh ini? Sejauh ini saya benar-benar pantau adalah BBCA. Nah, transaksinya itu emang fluktuatif. Kira-kira begini gambarannya. Pada tanggal 2 Desember, karena nilai saham turun 2,5%, sehingga saya melakukan transaksi pembelian saham sebanyak 500 saham atau 5 lot. Dengan rincian 500 kali 9.700 sama dengan 4.875.000. Sisa saldo kas yaitu 6 juta dikurang 4.875.000 sama dengan 1.125.000. Pada tanggal 3 Desember, harga saham naik 4,62%. Saya melakukan transaksi penjualan 300 saham atau 3 lot. Pada saat harga tertinggi dengan rincian 300 dikali Rp10.225 sama dengan Rp3.067.500. Saldo kas Rp1.125.000 tambah Rp3.067.500 sama dengan Rp4.192.500. Dan saldo saham 500 dikurang 300 maka sama dengan 200 saham atau 2 lot. Pada tanggal 4 dan 5 Desember, kenaikan saham tidak terlalu signifikan sehingga saya tidak melakukan transaksi jual beli. Pada tanggal 6 Desember terjadi penurunan harga saham 1,71%. Saya melakukan transaksi pembelian sebanyak 200 saham atau 2 lot. Pada harga terendah dengan rincian 200 kali Rp10.050. Rp 2.100.000. Saldo kas saya menjadi 4.195.500 kurang 2.100 sama dengan 2.092.500 dan saldo saham saya 400. Pada tanggal 9 Desember terjadi kenaikan harga saham BBCA sebanyak 1,3%. Saya melakukan transaksi penjualan 200 saham atau 2 lot pada harga tertinggi dengan rincian 200 kali 10.200 sama dengan 2.040.000. Saldo kas saya menjadi 4.132.500 dan saldo saham 400 dikurang 200 sama dengan 200. Pada tanggal 10 Desember terjadi kenaikan harga saham sebanyak 0,74%. Saya memutuskan untuk tidak melakukan transaksi. Sesuai transaksi dalam 7 hari di atas, dapat dihitung dividen sementara antara jumlah saldo kas dan saldo saham jika dinilai pada tanggal 10 Desember 2024 adalah 4.132.500 tambah 200 kali 10.225 rupiah sama dengan 6.177.500. Artinya, dari modal investasi saya telah memiliki 177.500 keuntungan. Hal ini masih perlu dianalisis sehingga keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Kalau Anda sendiri bagaimana, Fer? Kalau yang saya pantau itu, yang pertama investasi awal. Seluruh dana 18 juta diinvestasikan sekaligus di awal. Yang kedua, penambahan dana berkala. Setiap bulan alokasikan sejumlah dana tambahan, misal 500.000 untuk membeli unit reksadana. Yang ketiga, keuntungan. Memanfaatkan momentum pasar dan mengurangi dampak volatilitas harga. Mengacu pada kinerja dana selama periode 3 bulan terakhir. Batavia Dana Saham Syariah memiliki kinerja sebesar 0,74% selama periode tersebut. Oleh karena itu, dapat dihitung 0,74% dikali 19 juta itu sama dengan Rp1.600. Jadi, apa evaluasi Anda terhadap investasi yang telah ada? Berdasarkan data yang ada, dapat dijelaskan bahwa evaluasi kinerja Batavia Dana Saham Syariah 3 bulan terakhir menunjukkan kenaikan yaitu 0,74%. Ini berarti secara umum tren kenaikan sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Yang pertama, analisis awal. Dari data investasi saya, dapat disimpulkan beberapa hal. Tren positif, baik dalam jangka pendek atau 30 hari maupun menengah atau 3 bulan.
Reksadana ini menunjukkan tren kenaikan. Ini mengindikasikan bahwa kinerja reksadana ini cukup optimal dalam periode tersebut. Yang kedua, perlu analisis lebih lanjut. Data ini hanya dapat memberikan gambaran singkat. Untuk evaluasi yang lebih komprehensif, perlu dilihat data historis yang lebih panjang, membandingkannya dengan indeks acuan, dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja. Yang berikut faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kondisi pasar. Kondisi pasar saham secara umum dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Jika indeks pasar saham mengalami kenaikan, maka wajar jika banyak reksadana saham juga mengalami kenaikan. Yang kedua, karakteristik reksadana. Setiap reksadana memiliki karakteristik yang berbeda, seperti jenis saham yang diinvestasikan, gaya pengelolaan, dan tingkat risiko. Karakteristik ini akan mempengaruhi kinerja reksadana. Yang ketiga, perbandingan dengan indeks acuan. Bandingkan kinerja reksadana dengan indeks acuan yang relevan, misalnya J11 untuk saham syariah. Jika kinerja reksadana lebih buruk dibandingkan indeks acuan, maka perlu dipertanyakan apakah manajer investasi telah berhasil mengelola dana dengan baik. Faktor eksternal. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan peristiwa global juga dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Kalau Anda seperti apa? Kalau saya, data yang saya peroleh dari pelaksanaan investasi merupakan data harian yang terbatas. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja portofolio hanya dapat dilakukan dengan menganalisis data harian secara kualitatif. Berikut ini adalah evaluasinya. Yang pertama, kenaikan yang terukur. Kenaikan 0,74%, kenaikan ini tergolong moderat dan menunjukkan minat investor yang masih cukup positif yang terukur. Kenaikan 0,74%, kenaikan ini tergolong moderat dan menunjukkan minat investor yang masih cukup positif terhadap saham BBCA. Yang kedua, posisi Rp10.225. Harga ini masih berada dalam rentang pergerakan normal dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa saham ini masih bergerak dalam tren yang stabil. Berikutnya, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Sentimen pasar. Kondisi pasar secara umum, baik secara domestik maupun global, dapat mempengaruhi pergerakan harga saham BBCA. Sentimen positif terhadap pasar saham Indonesia atau sektor perbankan secara keseluruhan dapat mendorong kenaikan harga saham BBCA. Kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan BBCA yang baik seperti pertumbuhan laba dan pendapatan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham. Selanjutnya, berita dan rumor. Berita atau rumor terkait BBCA seperti rencana ekspansi, akuisisi, dan perubahan kebijakan perusahaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan harga saham. Faktor eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, atau kondisi geopolitik juga dapat mempengaruhi harga saham BBCA. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, analisis mendalam. Untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, perlu melihat data historis harga saham BBCA, resiko keuangan perusahaan, serta membandingkannya dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, faktor fundamental. Selain faktor teknikal, faktor fundamental seperti kinerja perusahaan, prospek industri perbankan, dan kondisi ekonomi makro juga perlu diperhatikan. Tiga, resiko investasi. Investasi di pasar saham selalu mengandung resiko. Harga saham dapat fluktuatif dan tidak ada jaminan bahwa harga akan terus naik. Yang terakhir, evaluasi terhadap posisi Rp10.225. Apakah harga ini menarik untuk dibeli? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah nilai wajar saham. Yang pertama, apakah harga saat ini sudah mencerminkan nilai intrinsik saham BBCA. Yang kedua, perbandingan dengan saham sejenis, bagaimana kinerja BBCA dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.
Yang ketiga, prospek pertumbuhan perusahaan. Apakah BBCA memiliki prospek pertumbuhan yang baik di masa depan? Yang terakhir, kondisi pasar secara umum. Apakah kondisi pasar saat ini mendukung investasi di sektor perbankan? Mantap Bu, semoga kedepannya kita dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Siap. Semoga kita bisa sukses masing-masing dalam investasi ya. Amin. Amin ya.